Sayyidina Muhammad. Teman-teman saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan siang hari ini saya menyapa teman-teman dan izin mendoakan mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kesehatan secara jasmani dan rohani, juga mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan hingga pada hari ini kenikmatan dalam beriman, berislam dan kenikmatan dalam ihsan tentunya. Mudah-mudahan dengan semua kenikmatan itu kita bisa mempergunakannya dalam rangka menambah amalia ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang datangnya ajal atau batas umur kita sebelum kita berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pada kesempatan di pagi hari ini menjelang siang ya atau siang hari, saya izin berbagi atau menjawab ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami redaksi. Jadi tadi ketika ada pertanyaan masuk, kita karena ada rujukan kitab jadi kita bisa langsung membuka melacak ya. Banyak sekali menjelaskan tentang apa yang akan kami jelaskan ini. Di antaranya ini di kitab Sunan Ibnu Majah. Nanti juga ada di kitab Sunan kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim dengan redaksi yang sedikit perbedaan. Apa itu? Yaitu tentang dalam kondisi seseorang dalam kondisi junub, apa yang bisa dilakukan atau apa yang bisa dilakukan. Apakah larangannya masuk ke dalam haram ataupun hanya makruh atau masuk ke dalam bab adab seperti itu. Langsung saja kita menuju kepada hadisnya. Kitab Sunan Ibnu Majah di kitab Taharah ya, kitab bersuci di halaman 72 kalau kitabnya sama. Kitab kami ini terbitan Darul Alamiyah Mesir, di nomor hadis 591 dan 592 ya insyaallah. Di subtopik atau ini bahasan yang ke-103 seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Majah qala haddatsana Abu Bakri ibnu Abi Syaibah Thana ibnu Ulayya wa Gundarun wa Waqi'un an Syu'bata anil Hakami an Ibrahim anil Aswad an Aisyata qalat. Ya, dari rawi hadisnya terhubung kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah SAW itu idza arada ayyakula wa huwa junubun tawaddoa. Itu Rasulullah itu jika dalam kondisi apabila hendak makan atau minum ya dalam kondisi junub maka beliau berwudu. Dalam redaksi Imam Al-Bukhari disebutkan ketika dalam kondisi junub maka Rasulullah membasuh kemaluan dan berwudu seperti wudunya ketika hendak sholat, lalu beliau tidur ya gitu. Jadi nggak cuma hanya makan minum dalam kondisi junub, kita masih boleh langsung tidur tetapi berwudu dahulu. Sahih di sini di redaksi yang hampir sama dicantumkan di nomor hadis 305 di kitab Sahih Muslim. Di Al-Bukhari di sini tidak dicantumkan, tapi tadi kami sudah melacak di Sahih Al-Bukhari ditemukan bahwasanya Rasulullah itu dalam kondisi junub sebelum tidur itu membasuh kemaluan dahulu ya kan, bersuci terus berwudu seperti wudunya ketika hendak sholat, lalu beliau tidur. Di hadis ke nomor 592 hadisnya terhubung kepada sahabat Jabir bin Abdullah atau Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah pernah ditanya atau ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil junubi hal yanamu, yaitu au yakulu au yashrabu, yaitu dalam kondisi berjunub itu apakah seorang tuh boleh tidur, makan ataupun minum, atau apakah seorang itu dalam kondisi hendak tidur, hendak minum dan makan dalam kondisi junub apakah diperbolehkan itu. Maka Rasulullah menjawab, "Na'am." Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada ketentuannya, idza tawadda'a wudu'ahu lis-sholati. Jika ia berwudu. Jadi boleh dalam kondisi junub itu mau makan, mau minum ataupun hendak tidur, sebelumnya itu berwudu. Idza tawadda'a wudu'ahu lis-sholati, seperti wudunya dia ketika hendak sholat seperti itu. Hadis ini sahih ya. Dua-duanya hadisnya sahih di Sunan Ibnu Majah dan juga di kitab Sahih Al-Bukhari. Ada beberapa 3 atau lebih dari hadis yang menyebutkan Rasulullah itu ketika dalam kondisi junub, beliau ketika hendak tidur disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, dia berwudu dahulu, membasuh kemaluan dahulu terus berwudu baru tidur. Hanya tidak disebutkan makan dan minumnya. Sedangkan di kitab Sunan Ibnu Majah disebutkan tentang di hadis yang pertama tentang makan ya, di hadis kedua tentang makan, minum dan hendak tidur. Jadi itu teman sekalian, adapun larangan yang tidak memperbolehkan makan, minum dan tidur dalam kondisi junub adalah adab yang dalam kondisi
yang seperti itu memang lebih utama kita berwudu dahulu sebelum hendak tidur ataupun hendak makan dan hendak minum. Jadi larangannya tidak sampai kepada haram ya. Tapi beberapa ulama ahli hadis memberikan penafsiran dalam hadis ini disebutkan, atau hadis yang berbeda yang kami sebutkan tadi, ulama memberikan penafsiran bahwasanya larangannya sampai kepada makruh ya, ada sesuatu yang tidak disukai, makan, minum ataupun tidur dalam kondisi junub, dalam kondisi hadas besar atau tidak berwudu dahulu. Jadi ini teman-teman sekalian, kesimpulannya di akhir, kalau dalam kondisi junub teman-teman sekalian ya kan, habis berhubungan badan dengan pasangan di malam hari terus hendak tidur, maka berwudu dahulu ya, basuh kemaluan, berwudu, terus boleh tidur kembali. Itu saja teman-teman. Jika ada kesalahan dan penyamaan saya mohon maaf, jika ada kebenaran maka berasal dari Allah dan Rasulnya. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.